Yo, hai. Dalam video ini aku akan membahas tentang komoditas ekspor yang sangat besar di Indonesia, yaitu oil palm atau yang biasa kita sebut dengan sawit. Oke, aku mulai dari sejarahnya. Sejarah sawit di Indonesia sendiri sangatlah menarik. Bermula pada tahun 1848, ada satu orang Belanda yang bernama Dr. Price yang membawa 4 benih sawit yang kemudian ditanam di kebun raya Bogor. Dan hingga sekarang, pada tahun 2020 kemarin, ekspor sawit Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dengan total ekspor mencapai 37,3 juta ton. Hal ini sangatlah fantastis, bercermin pada tahun 1984 yang dimana pada saat itu Indonesia mencapai swasembada beras. Dan hanya dalam beberapa puluh tahun saja, semuanya berubah dari sawah ke perkebunan sawit. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang bisa aku sampaikan. Yang pertama, waktu panen sawit sangat jauh lebih cepat daripada waktu panen padi. Alasan lainnya yaitu kebun sawit tentunya lebih menguntungkan daripada sawah padi. Karena hal inilah yang membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membuka lahan perkebunan sawit. Sehingga total ekspor sawit di Indonesia meningkat tajam. Dan membuat industri kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2016 berperan besar sebagai penggerak roda perekonomian nasional. Dengan menyumbangkan 228 triliun rupiah yang bahkan itu lebih besar dari total ekspor migas. Selain berperan pada ekonomi negara, produksi sawit sendiri melahirkan inovasi-inovasi green energy dari minyak sawit itu sendiri. Misalnya saja, pada tahun 2020 kemarin, Pertamina sukses mengolah minyak kelapa sawit 100% yang menghasilkan produk green diesel D100 dengan total mencapai 1000 barrel tiap harinya. Nah, sangat menarik bukan? Tapi, tentu di balik banyaknya manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga sisi buruk dari peningkatan produksi sawit di Indonesia. Masalah yang pertama adalah limbah perusahaan sawit, dan masalah yang kedua adalah alih fungsi lahan. Tapi nih, ketika kita mengobrol tentang masa depan, tentulah pengolahan limbah sawit ini makin baik dan makin terkendali. Dan untuk masalah alih fungsi lahannya sendiri, masyarakat harus diedukasi betapa pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan Indonesia sendiri. Dan tentunya pemerintah harus membantu petani yang bekerja di sawah. Ya, begitulah terkait masalah dan solusi untuk mengatasi permasalahan sawit di Indonesia. Dan begitulah juga gambaran perkebunan sawit di Indonesia. Jika kamu ingin mencari info yang lebih lanjut, aku menyarankan kamu untuk mengunjungi Instagram infosawit.com. Oke, saya Hasrul Malik izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Dah.